Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana walimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam al-habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'ili sa'al-fitharini amin. Wa minal munjihati ar-raja'u fillahi wal khawfu minallah. Masih membicarakan tentang sifat-sifat yang menyelamatkan. Wa minal munjiat, dan termasuk dari perkara-perkara menyelamatkan ar-raja'u fillah adalah punya pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, punya harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu minallah, dan perasaan takut dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat punya harapan dari Allah dan rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. War raja, harapan, wal khauf, dan rasa takut minal maqamat, termasuk makom syarifah yang mulia, termasuk kedudukan yang tinggi. Ini orang yang punya ini punya makom tersendiri yang mulia. Wa waqad wasafallahu bihima, waqad wasafa, dan telah benar-benar telah mensifati Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati anbiya bihima dengan khauf dan roja, dengan rasa takut dan punya harapan, anbiya'ahu, para nabinya, dan Allah mensifati nabinya dengan sifat tersebut. Wal mursalin, juga utusan-utusannya. Wa atba'uhum, dan pengikut mereka, bi ihsanin, pengikut dengan baik, dengan kebagusan perbuatan baik. Min salihil mu'minin, yaitu orang-orang mukmin yang soleh. Qala Allah Ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Ulaika alladzina yad'una, iki maknane mungkin ana khilaf apa enggak sebab saya sendiri. Mereka yang mereka ini makna sing ma'ruf yang terkenal ada mereka yang mereka sembah, mereka yang mereka sembah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari, menginginkan wasilah, yakni perkara yang mendekatkan pada Tuhan mereka, ketaatan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri yang mereka sembah itu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari, beramal dengan ketaatan yang mendekatkan kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka yakni berusaha untuk saling mendekat kepada Allah sampai kayak berlomba-lomba untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka mengkhawatirkan, takut siksanya Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya siksa Tuhan kamu kana mahdhura, ini dihindari, ditakuti, dihindari. Ini semuanya yatuhum al musyrikun, yakni semuanya memberi makna malaikat-malaikat
atau hamba-hamba Allah yang mereka sembah, ini sendiri mereka menginginkan mencari perkara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Tuhanmu. Siapa di antara mereka yang paling sedekat, yang berlomba-lomba untuk itu. Nah, dan ini hal syahidnya di sini, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ini orang-orang soleh, orang-orang nabi, orang-orang malaikat yang mereka sembah. Ini tidak seperti mereka yang malah nyembah mereka, tapi mereka berusaha mencari amal-amal yang bisa mendekatkan mereka kepada Tuhannya. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharapkan Tuhannya dengan beramal baik, mereka mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut untuk mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala ketika ini sifatnya orang-orang yang soleh, orang yang dekat sama Allah, ini adalah mereka yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Innahum, sungguhnya mereka, kanu dulu yusari'una, saling berlomba-lomba, cepat-cepatan, fil khairat, dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka menyembah kami, rohaban, karena rasa mengharapkan rahmatnya, warohaban, karena takut azabnya, wa kanu lana khashiin, dan mereka dulu khusyuk, tunduk, khusyuk hatinya kepada kami. Nah, ini rohaban warohaba, hampir sama dengan apa jenis ini, mengharapkan rahmat Allah, rohaban menakutkan, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wa jahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika mereka, yarjuna, mengharapkan rahmat Allah, wahum wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha mengampun dan maha penyayang. Nah, ini sifat mereka, mengharapkan rahmat Allah, ada harapan rahmat Allah sehingga terdorong untuk beramal, mendekatkan diri pada Allah. Wa qala ta'ala, wa dzikran lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Dan kami beri kepada Musa dan Harun pengingat untuk mengingatkan atau pengingat untuk orang-orang yang bertakwa. Wa dzikran lil muttaqin, siapa yang bertakwa? Alladzina yakhshawna rabbahum, yang mereka takut kepada Tuhan mereka, bil ghaibi, dengan gaib, padahal enggak kelihatan Allah, takut pada Allah walaupun enggak kelihatan. Wa hum minas sa'ati musyfiqun, dan mereka musyfikun minas sa'ah, dari kiamat, musyfikun, pada khawatir, takut semuanya. Mereka khawatir dari hari kiamat, tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Ini sifatnya orang-orang yang muttaqin. Wa qala ta'ala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yu'tuna, yang mereka memberi, ma ataw, apa yang mereka berikan, wa qulubuhum, sedangkan hati mereka wajilatun, takut. Mereka memberikan, menafkahkan apa yang mereka nafkahkan dalam keadaan hati mereka takut. Takut apa? Annahum ila rabbihim raji'un, sungguhnya mereka ila rabbihim, pada Tuhan mereka, raji'un, ini bakal kembali semuanya. Karena takut bakal kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ini sifatnya orang-orang yang soleh, yang bahkan mungkin tidak punya dosa, ini masih takut dengan ini semuanya. Nah, mereka takut dari Allah Subhanahu wa taala, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang dimaknai, berarti tidak ada jaminan, kalau orang soleh berarti tidak ada jaminan untuk
untuk apa jadi masuk surga, ya tidak seperti itu. Artinya dapat jaminan kalau memang tetap melakukan itu terus, kalau memang sesuai dengan syaratnya ketika beramal. Nah, tapi kita kan tidak tahu apakah kita ikhlas dan karena Allah apa enggak, kecampuran apa, kita juga kadang-kadang karena nggak tahu persis karena riya. Ini adalah syirkul khafi, karena sifat-sifat riya, sifat-sifat apa ini kadang-kadang tidak ketara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah ndiko berkata, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku berada di samping, berada pada persangkaan hambaku denganku, persangkaan dia denganku gimana, itulah aku akan seperti itu. Wa ana ma'ahu, dan aku akan bersamanya hina yadhkuruni, ketika dia berzikir kepadaku. Selama dia berzikir kepadaku, maka aku bersamanya. Ana inda dhanni abdi bi, yakni ini dorongan untuk rasa khauf, tapi rojak juga ini harus besar. Yani sebagai ulama dikemami, berarti rojak kita kepada Allah harus lebih besar daripada khauf. Rojak kita, harapan kita dari Allah harus lebih besar daripada khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ketika ini apa namanya ini, beliau Imam Al-Haddad, beliau ketika, tapi ketika kita niki mencampur adukkan amal kita, banyak masih berbuat yang enggak benar, ya khaufnya harus lebih besar daripada rojaknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ngendika, ya ibna Adam, ibnu Adam, innaka ma ta'awtani wa raujautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ibnu Adam, mat innaka, sungguhnya engkau, ma ta'awtani, senaki engkau menyembah, berdoa atau menyembah kepadaku, wa raujautani, dan kamu masih mengharapkan aku, ada harapan dariku, ghafartu lak, maka aku akan ampuni untuk engkau, ala ma kana minna, ma kana minka, kamu netepi apa saja, kamu alama, yakni kamu netepi sesuatu yang itu timbul dari kamu, yakni perbuatan apapun kamu yang kamu lakukan, selama kamu masih menyembah aku, masih mengharapkan kamu, maka aku akan ampuni, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, andai kata balagat, nyampe dzunubuka, dosa-dosa kamu, andai kata dosa-dosa kamu nyampe ananas sama, sampai ke mega-mega langit, mendung-mendung langit. Tsumma astaghfartani, kemudian kamu meminta ampunan kepadaku, ghafartu lak, aku akan mengampuni untuk kamu. Ibnu Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani bi qurabil ardi, andai kata kamu datang kepadaku bi qurabil ardi, dengan sepadan dengan bumi, sebesar bumi, seberat bumi, khotoyah, dosa-dosanya, tsumma laqiyani, kemudian engkau bertemu kepadaku, menemuiku, la tusyriku bi syai'an, tidak musyrikkan sesuatu apapun denganku, tidak musyrikkan aku dengan apapun, la ataituka, maka aku akan datang kepadamu, bi qurabiha, dengan misal seberat, sebesar bumi tersebut,
maghfiratan, ampunan sebesar bumi ampunannya. Ini ampunan sebesar bumi. Tapi ada ini ya apa namanya ini, apa ya, mungkin disiksa dulu atau gimana, dibersihkan dulu baru kemudian diampuni. Nah, ini hadis yang menjadikan kita punya rojak besar dari Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk. Dan kita punya harapan besar, kita akan mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk hadis ini menjadikan kita punya rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qala Allah taala, Allah ngendika, wa izzati, demi keagunganku, la asma'u li abdi khaufaini, saya tidak akan mengumpulkan untuk hambaku rasa takut dua, wala amnaini, dan tidak merasa aman dua. Tidak akan seorang hamba mengalami ketakutan dua kali, tidak akan dia merasakan merasa aman dua kali. Fa in huwa khafani fid dunya, kalau dia takut kepadaku fid dunya, di dunia, amantuhu, maka aku akan beri keamanan dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa in huwa aminani fid dunya, kalau dia merasa aman dariku di dunia, akhaftuhu, maka aku menjadikan dia takut yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, kalau tadi hadis tadi semuanya hadis sahih. Kalau ya, hadis ini juga rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hadis ini di atas sebelumnya ini hadis Imam Tirmidzi qala haditsun hasanun. Wa qala alaihi salatu wassalam, jadi kalau kita takut di dunia pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberi ketakutan kepada kita. Tepat kita takut dan kemudian kita mau beramal untuk Allah Subhanahu wa taala karena takutnya. Tapi ada hadis-hadis yang menunjukkan juga rasa takut itu benar-benar kuat untuk jadi menyelamatkan. Hadis yang sahih yang dikatakan ada orang yang ini berwasiat, nanti kalau aku mati, maka bakar aku, abuku kemudian abuku disebarkan ke laut. Ketika angin keras kemudian sebarkan. Kemudian ketika ditanya, dibangkitkan Allah mampu membangkitkan. Dibangkitkan, Allah ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia jawab, aku takut kepadamu ya Allah. Nah, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ini ditampilkan ya dia punya amal-amal yang lain, tapi ya, karena rasa takutnya dia pada Allah Subhanahu wa taala di dunia, berarti kan meyakini Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini hadis sudah tadi ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul hikmati makhafatullah, pokoknya ilmu yang bermanfaat, pokoknya hikmah yakni ilmu yang bermanfaat adalah makhafatullah, adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa menghalang-halangi dia dari berbuat maksiat, dari meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ra'sul hikmah adalah makhafatullah, pokoknya ilmu yang bermanfaat adalah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah itu, maka akan berusaha untuk beramal mendekatkan diri pada Allah, berusaha untuk menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Wa taqala sallallahu alaihi wasallam ala syab, hadis ini hadis riwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi.
Juga diriwayatkan oleh Al-Qudai fi Syihab, diriwayatkan juga Imam Baihaqi dalam Syu'ab. Nah, walaupun ini apa jenis ini dikatakan ini dhaif, tapi ya secara makna ini ya apa namanya ini ya benar. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala syabin ya'uduhu wa fil maut. Dakhala masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin, kepada seorang pemuda, masuk mendekati seorang pemuda, ya'uduhu, beliau menjenguknya, wa huwa fil maut, sedangkan pemuda ini dalam keadaan mau mati. Fil maut, dari rentetan kematian, mau meninggal. Faqala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda tadi, kaifa tajiduka, bagaimana kamu menemukan diri kamu, keadaanmu gimana, kamu rasakan gimana? Faqala akhafu dzunubi, aku mengkhawatirkan dosa-dosaku, wa arju rahmata rabbi, dan aku mengharapkan rahmat Tuhanku. Aku khawatir, aku dulu punya dosa-dosa, tapi tidak aku mengharapkan rahmat Allah. Saya punya harapan dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ngendika, mastama'a fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtini illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Mastama'a, tidak akan kumpul dua perkara ini, yakni apa? Rasa khauf dan roja, takut dan punya harapan dari Allah, takut dan punya harapan dari Allah. Fi qalbi abdin, tidak dua perkara tidak kumpul di hatinya seorang hamba, fi mithli hadzal mautin, pada seperti keadaan seperti ini, keadaan mau meninggal seperti ini, sudah sakit kayak ini, illa a'tahullahu ma yarju, kecuali Allah akan memberikan kepadanya ma yarju, apa yang diharapkan, wa ammanahu, dan kecuali Allah akan memberi keamanan kepada dia, mimma yakhaf, memberi keamanan dari apa yang dia khawatirkan. Ini tidak terjadi kecuali kalau dia sudah punya amal di sebelum kematian. Wa'lam, dan ketahuilah, annal khaufa zajirun, sungguhnya rasa takut ini akan menghalang-halangi, akan mencegah dia. Yazjurul insan, akan mencegah seseorang anil ma'asi, dari perbuatan maksiat-maksiat, wal mukhalafati, dan pelanggaran-pelanggaran. Warraja'u qaidun, sedangkan rasa harapan dari Allah, harapan dari Allah ini qaidun, akan menuntun dia, yaqudul abad, yang akan menuntun seorang hamba ila ta'ati, kepada ketaatan, wal muwafaqat, dan perkara-perkara yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma man lam yasjurhu, barang siapa yang lam yasjurhu khaufu, barang siapa lam yasjur, tidak menghalang-halangi dia khaufu, rasa takut dia, siapapun yang rasa takutnya tidak menghalang-halangi dia an maksiatillah, dari berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, walam yakudhu, dan tidak menuntun dia, roja'u, harapan dia, dan harapan dia tidak menuntunnya ila ta'atillah, pada taat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat taat kepada Allah, karena khaufuhu, maka rasa takut dia, waraja'u, dan harapan dia adalah haditha nafsin, hanya sekedar bisikan hati. Enggak benar itu, hanya bisikan hati. La yu'taddu bihima, tidak dianggap keduanya. Wala yu'awwalu alaihima, tidak bisa dibuat sandaran keduanya. Wali khuluwihima, karena kosongnya khauf dan roja tersebut, an thamratihima, kosong dari buahnya, karena dua-duanya tidak ada buahnya. Al maksud, yang buah tadi, al maksudati, yang dituju, yang menjadi tujuan. Wa faidatihim, dan karena kosongnya rojak dan khauf tersebut, an faidatihim, dari faidahnya al matlubah, yang dicari. Jadi walhasil khauf itu gimana? Khauf itu adalah rasa takut yang menjadikan dia tidak terhalang-halangi dari berbuat maksiat. Roja adalah harapan, sehingga dia yang menjadikan dia melakukan sesuatu untuk bisa menggapai apa yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya khauf dan roja, tidak hanya sekedar rasa takut dan rasa khauf saja.
Kalau rasa khauf dan rasa takut saja atau harapan saja dari Allah, ini adalah sebuah hanya bisikan hati yang tidak ada gunanya. Tsummal afdalu, kemudian yang lebih utama lil mukmin, bagi seorang mukmin al mustaqim yang lurus ala taatillah, yang lurus di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, taat terus. Kemudian yang utama bagi seorang yang seperti ini ayyakuna bainal khaufi war raja, dia harus antara rasa takut dan antara punya harapan, rasa takut dari Allah dan mengharapkan sesuatu dari Allah. Harus tetap ada rasa khaufnya dan ada rojaknya, hatta yakuna kajanahayit tayri, sehingga keduanya rasa takut dan rasa harapan dari Allah ini kayak dua sayapnya seekor burung, wa kifatayil mizan, dan kayak kedua mangkoannya timbangan sehingga seimbang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau uzina khauful mu'min wa raja'uhu la'adadalah." Andai kata ditimbang rasa takutnya seorang mukmin, wa raja'uhu, dan harapannya seorang mukmin, la'adadalah, masih ini akan seimbang. Wa kalamun sahih, ini kathir, ini diriwayatkan dari orang salaf. Wa kalamun sahih, ini kasful khafa, bukan menghentikan Kanjeng Nabi kalau betul kasful khafa, muzilul ilbas. Ini beliau mengatakan ini adalah penghentikannya salaf. Ya benar, tapi apakah persis? Niki orang itu tidak bisa sempurna. Wong itu tidak bisa sempurna kayak Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi pas khauf dan rojaknya, tapi orang itu yang nggak bisa. Artinya nggak bisa gimana? Ada hamba-hamba Allah yang soleh, rasa rojaknya lebih besar daripada khaufnya. Ada hamba-hamba yang soleh, khaufnya lebih besar daripada rojaknya. Dan itu bukan disengaja, memang ya seperti itu sifatnya. Sehingga kalau orang yang khaufnya takut, orangnya gini terus, rasa kayak wajahnya wajah takut pada Allah. Tapi ada yang rojaknya besar, soleh, lurus, benar-benar lurus, tapi seneng guyan, rojaknya besar, itu tidak bisa dibuat-buat. Karena Rasulullah itu yang memang panutan semuanya, pas antara khauf dan rojaknya pas. Tapi hamba-hambanya Allah, pengikut-pengikut Rasulullah, ada yang khaufnya lebih, ada yang rojaknya lebih besar. Itu seperti itu, tidak sama persis. Ini la'tadalah, mungkin ini yang dimaksud oleh salaf, ya ini tetap ada walaupun persis seimbang 100% itu ya sulit kecuali orang yang kayak Rasulullah SAW, sehingga beliau hidup di tengah-tengah orang bisa. Kadang wong sing wedi nemen ya wis gak eling wong blas, gak iso, nggak tahu keadaan sekitarnya. Lah seorang Rasul gak ngerti keadaan sekitar ya nggak mungkin beneri. Nah, gitu. Kalau Rasulullah takutnya besar, rojaknya kecil, ya pasti nggak tahu sekeliling. Nah, bisa apa? Keselilingnya nggak akan tahu, ingat Allah terus, ya repot nanti. Nah, ini. Wa ammal mu'minul mukhallid, adapun seorang mukmin al mukhallid yang mencampur adukkan perbuatannya, alladzi yakhsha ala nafsihi, yang dia mengkhawatirkan atas dirinya, mengkhawatirkan apa? Ala minal wuku, dari terjatuh, fitar kita dalam meninggalkan ketaatan-ketaatan, wa rukubil maniyat, dan menerjang, rukub yakni menaiki, yakni menerjang larangan-larangan. Fal aslahu, maka yang patut lahu untuknya, wal aula, dan lebih patut, lebih utama untuknya, ghalabatul khaufi alaih, yakni lebih mengalahkannya rasa takut kepadanya. Ini lebih dibesarkan rasa khauf kepadanya. Orang yang masih
banyak napa berbuat maksiat yang masih atau orang yang sangat napa besar potensi untuk berbuat maksiat, maka rasa khaufnya harus lebih dominan. Fa innal khaufa yaqbidun nafsa wa yazjuruha, karena rasa takut akan menjadikan hawa nafsunya niki terkekang, tertahan, wa yazjuruha, dan dirinya akan terhalang-halangi antuyaniha dari berbuat maksiat, wa ta'adiyah, dan melewati batas. Wa man kana bihadzal wasf min ghalabatin nafsi wastila'i syahwah, dan orang yang sifatnya seperti ini, wa man kana bihadzal wasf, dan orang yang dengan sifat seperti ini, yaitu min ghalabatin nafs, hawa nafsunya menguasai dia, wastila'i syahwat, dan syahwat dia menguasai dia, wa kana roja, sedangkan harapan ma'adzalika, pada saat itu harapan ghaliban alaih, yang menjadi dominan kepadanya, rasa harapan dari Allah lebih dominan kepadanya, rubbama kana sababan, terkadang-kadang bisa menjadi sebab, ini harapannya lebih besar daripada khaufnya, ini bisa menjadi sebab fi halaki, dalam kehancuran dia, li'annahu kullama dzakkara nafsahu al-amarata bisaati rahmati, karena setiap kali dia mengingatkan dirinya tentang dirinya yang banyak memerintahkan keburukan, banyak mengajak berbuat keburukan, dirinya yang hawa nafsunya yang banyak memerintahkan keburukan, dia mengingatkan saati rahmati, tentang luasnya rahmat Allah, rahmatillah, wa kathratina jauzi, dan banyaknya ampunan Allah, anidzubi dari dosa-dosa, istatat, maka dia akan tambah alallahi tajarruan, berani-beraninya Allah pada Allah. Apa jenis ini dielingno rahmati Gusti Allah besar, gampang ngampuni. Ini gampang ngampuni, kamu minta ampunan pasti diampuni langsung sama Allah. Ya, selagi sebelum meninggal ya diampuni sama Allah, gampang maksiat. Walaupun kamu berbuat maksiat apa-apa, pokoknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pastinya nanti diampuni nanti. Akhirnya ketika seperti ini, maka dia akan semakin berani sama Allah Subhanahu wa taala. Wa min taatihi, dan semakin tambah tabau dan jauhnya min taati, dari taat pada Allah, maka dirinya akan tambah jauh dari Allah, kalau memang rasa harapan dari Allah itu diperbesar. Wa fi ma'siyati wuqian, dan tambah wukuan, jatuh fi maksiati, dalam kemaksiatannya, dan dalam kemaksiatan semakin jatuh, fayahliku min haitsu la yash'ur, maka dia akan hancur dari tanpa dia sadari. Waqad waqa'a fi dzalika tawaifu min amatil muslimin al-mughtarrina billah, dan itu bisa benar-benar terjadi dan sebenar-benar terjatuh di dalam itu tawaifu, beberapa kelompok min amatil muslimin, dari orang awamnya Islam, al-mughtarrina, yang tertipu billahi, dengan Allah, yang tertipu dengan rahmat Allah. Gusti Allah gak gampang nyiksa, gak turunkan, ternyata Gusti Allah menunggu, masih gampangan Gusti Allah, kamu berbuat maksiat gak langsung diturunkan azabnya, setahun 2 tahun, ketika kamu terus tobat ya kan tidak terjadi apa-apa. Nah, ini namanya mughtarrina billah, karena Allah tidak langsung ketika berbuat maksiat kemudian langsung diturunkan hukuman, akhirnya terlena. Lah ini namanya mughtarrina billah, karena tahu Allah sono maksiat koyo ngono, ingat ono maksiat koyo gini musyrik terus, setelah musyrik baru ngono ketika mau meninggal beberapa jam dia masuk Islam. Ngerasa di kafir wae, sing asli ini kafir, tinggal beberapa jam, tinggal beberapa ndak lama, kayak perang Uhud, langsung perang Uhud mati langsung, tingkatnya tinggi. Ada perang apa lagi, seorang ada budaknya orang kafir, kemudian dia menggembala, tahu-tahu ketemu kanjeng Nabi, pas waktu kanjeng Nabi mau menyerang itu,
kemudian kambingnya ya Rasul, ketika lihat Rasulullah, kemudian dia tertarik, dia masuk Islam akhirnya. Ya Rasulullah, ini kambing ini gimana cara dikembalikan. Terus dia ikut perang, akhirnya langsung meninggal, belum berbuat apa-apa, wudu enggak, sholat enggak, tahu-tahu mati. Nah, orang yang kayak gini aja rahmati Gusti Allah tercakup, apalagi kita yang masih Islam, masa nggak tercakup? Wah, ini mungtarina billah namanya, tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya tidak seperti itu. Nah, ini tetap ya kita jangan berusahalah untuk taat tinggal Gusti Allah, tinggalkan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala dan harapan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Warraja'u ala hadzal wasf, harapan dengan sifat seperti ini, dengan keadaan seperti ini ki warraja'ul kadzib, ini adalah harapan kosong. Wa huwal iktiraru billah, bahkan disebut tertipu dengan Allah, tertipu dengan rahmatnya Allah, tertipu dengan pengampunan Allah, tertipu dengan Allah tidak langsung menghukum. Walisa minar roja'il mahmud, dan ini harapan seperti ini bukan roja, bukan harapan pada Allah ya al-mahmudi yang terpuji fi syai'in, sedikit pun tidak termasuk roja al-mahmud. Li'anna roja al-mahmud, karena harapan pada Allah yang terpuji, walladzi yaqudul abd, itu adalah roja, harapan yaqudu yang menuntun seorang hamba ilal amali, menuju kepada amal bitaatillah, lawan dengan taat Allah. Dia menjadi tertuntun, dia dengan rojak tersebut akhirnya tertuntun untuk taat kepada Allah. Wa yahmilu, dan mendorong, rojak yang mendorong kepadanya ala suluki sabili mardoti, terdorong untuk berjalan di atas jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Falyahdhar al mu'min, maka hati-hati seorang mukmin, minar roja'i, dari harapan alladzi yakunu bihadil mathabah, yang sifatnya seperti ini, yang kedudukannya seperti ini, yang harapan tapi harapan kosong yang tidak mendorong dia untuk beramal. Hati-hati dengan harapannya seperti ini. Fa innahu ghururun minasyaiton, karena ini adalah penjerumusan dari syaitan. Wa syarrun, dan ini adalah keburukan, saqahu ilaih, yang syaitan datangkan, giring, yang datangkan keburukan itu kepadanya, fi ma'ridil khair, dalam kemasan baik, dikemas baik. Aku punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala, kok saya punya rojak dari Allah. Nah, ini punya rojak dari Allah, kayak bagus, ada rojak kepada Allah, ada harapan pada Allah untuk diampuni, kayak bagus. Tapi ini adalah keburukan yang dibungkus, yang dibungkus, yang diperlihatkan kayak baik, padahal enggak. Wa amma idza nazala al-maut bil insan, adapun ketika kematian datang kepada seorang, fal al-yaqu bihi ghalabatur raja, maka yang patut baginya adalah dominannya rasa harapan dari Allah Subhanahu wa taala, wa husnidzanni, dan dominannya persangkaan yang baik billahi pada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa makana haluhu, kayak apa saja dulu keadaannya, kayak apa saja karena dulu haluhu, keadaannya. Ketika sudah mau meninggal, yo cok mau kowe ku maksiat, hati-hati kamu mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya tidak seperti ini. Jangan ditakut-takuti, justru diharapkan rahmat Allah besar, rahmat Allah besar. Walaupun kamu berbuat maksiat, tapi harapan masih besar. La ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, harus dibesarkan. Ketika sudah seperti itu, ya istighfar, ya ini yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Selagi belum nyampe tenggorokan, masih ada harapan, amal-amal itu masih ada. Termasuk amal adalah husnudzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk amal adalah ucapan la ilaha illallah, zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tetap
Nah, kalau sudah meninggal, walaupun ono ngomong maling, wong iki, ya jangan ditakut-takuti, katakan la ilaha illallah, Allah masih besar, ini rahmatnya besar dan seterusnya. Nah, jadi yang ketika sudah dalam keadaan seperti ini mau datang kematian kepadanya, maka yang bisa berbesar rasa rojaknya apa? Liqaulihi alaihi salatu wasallam, karena pengendikane Rasulullah alaihi salatu wasallam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidak mati salah seorang kalian, jangan mati, tidak ini maksudnya jangan salah seorang dari kalian jangan sampai mati illa kecuali wa huwa dia dalam keadaan yuhsinu dhanna, memperbaiki persangkaan billahi dengan Allah. Jangan mati kecuali dia berusaha untuk berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis akhrajahu Muslim fi sahihihi. Ya. Wal yahdharil mu'min kullal hadar. Dan hati-hatilah seorang mukmin kullal hadar, dengan segenap kehati-hatian, minal amni, dari merasa aman, min makrillah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Makar itu artinya rekayasa. Artinya rekayasa. Tapi di mana dia ada adab Gusti Allah, azab Gusti Allah yang tidak terasa. Jadi makar itu rekayasa. Rekayasa itu berarti artinya sesuatu yang tertimpa tanpa dia terasa bahwa tak akan tertimpa sesuatu. Azab Allah yang dia tanpa sadari. Makar dari azab Allah yang datang mendadak tanpa dia sadari. Hati-hati, merasa aman dari makrillah. Nah, kita kalau saya ingat monok gembang, aduh ini Gusti Allah dianggap tidak mampu melakukan semuanya. Kalau ketika ada gempa kayak gitu baru ingat Allah. Tapi alhamdulillah kita ketika rada wani-wani sedikit, rada apa berani sedikit, ingat ada itu. Gusti Allah ini mampu. Gusti Allah, langit bumi semuanya di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika uruk sampai tanpa sadar keluar waktu gempa kemarin di sarang kan besar, saya bawa pulpen masih sinau, tahu keluar semuanya di bawah, tapi tak sadar bahwa masih membawa apa, kitab atau pulpen pada saat itu keluar tanpa sadar. Ini menunjukkan subhanallah. Jadi kayak hal-hal yang seperti ini mengingatkan kita untuk apa, selalu takut Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita selamat kalau Allah mengendaki menurunkan sesuatu kepada kita. Tapi takut, terlalu takut ya juga gak pasti kita mengalami kematian. Tapi yang kita takutkan adalah kita ketika ke dalam keadaan kematian sedangkan kita tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati ya seorang mukmin meyakini bahwa mati dalam keadaan taat ya sak bejo-bejone wong. Kematian bukan menakutkan, karena justru kita meyakini dengan kematian kita akan mendapatkan kenikmatan, bebas daripada kesusahan. Gitu. Yang kita takutkan adalah kematian dalam keadaan kita tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika lihat Hamas meninggal, justru meninggal mati syahid, mereka jadi kebanggaan, karena memang kita harapkan adalah kematian dalam ketaatan. Mati muda atau mati berumur berapa saja itu bagi seorang mukmin nggak ada masalah. Ketika kita taat, wafat, bebas dari kesusahan, kita tahu di dunia ini tidak pernah lepas daripada, semakin tua kita akan semakin sadar, sebentar bunga, sebentar lagi susah lagi, bunga lagi, susah lagi, ya itu seperti di dunia. Justru dengan kematian seorang mukmin lepas daripada kesusahan, tinggal kebahagiaan. Lagi fala ya'manu makran, jangan sampai napa hati-hati dari kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa minal qunut, juga sebaliknya, jangan sampai merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya berbuat maksiat seperti ini enggak mungkin diampuni Allah, jangan. Qala ta'ala fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun.
tidak merasa aman dari siksa Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang rugi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala ngendika, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallin, dan tidak, yakni siapa yang putus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. Ya ada. Rahmati Allah besar, kita minta ampunan dosa kayak apa, wong dosa yang paling besar yaitu kemusyrikan aja bisa diampuni oleh Allah, apalagi yang sebawahnya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Kadang-kadang orang itu juga mikir, tapi ya kan memang ya wajar saja mikir. Kadang-kadang mikir, bagaimana orang yang saya tanggung ini yang tanggung gimana? Ya memang seorang mukmin kadang-kadang ya mikir ini harus bisa berjalan dengan baik. Ini rasa syafaqahnya ini kadang mendorong seperti ini, tapi gak usah khawatir. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz itu tidak meninggalkan apa-apa, tapi putranya semuanya sugih-sugih, bisa mengangkatkan pasukan yang banyak. Sedangkan raja-raja sebelumnya dan setelahnya kaya-kaya, tapi semuanya habis semuanya. Semuanya habis semuanya. Tinggal kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Cucunya seseorang itu Allah ngirim Nabi Khidir untuk membenarkan temboknya supaya tidak hilang warisan dia. Padahal itu sudah ahli tafsir sudah cucu keberapa. Allah masih ngirim Nabi Khidir datang ke sana untuk membenarkan temboknya supaya harta yang diwariskan oleh ini terjaga. Nah, kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada yang mengawasi, mengatur, mengurusi. Nah, tapi ya tadi memang kita tidak bisa menyalahkan juga. Seorang mukmin itu pasti juga akan rasa syafaqahnya besar, rasa belas kasihannya besar, sehingga kemudian memikirkan bagaimana orang ini nanti setelah saya. Wal amru min makrillah ibaratun anta mahudhir raja wa dhahabil khauf. Kembali lagi, jangan sampai seseorang mukmin itu bisa lepas dari merasa aman dari makar, dari siksa Allah, dan dari putus asa dari rahmatnya. Wal amru min makrillah, rasa aman dari siksa Allah artinya gimana? Ibarat ini adalah bahasa pertembungan pembahasaan atau ibarat antamahudhir roja, dari murninya rasa harapan, wadhabil khauf, dan hilangnya rasa takut minallah bil kulliyah secara keseluruhan. Tidak ada rasa takut sama sekali. Ini harapan besar tanpa ada harapan saja, tanpa ada rasa takut. Hatta la yujawiza, sampai dia tidak menganggap bisa anallahu yu'adzibuhu, Allah akan menyiksa dia, wa yu'aqibahu, dan menghukum dia. Sampai dia merasa tidak mungkin Allah akan menyiksa saya, tidak mungkin Allah akan menghukum saya. Ini harapan. Padahal ini ono rasa khaufi kan masih beramal. Nah ini bisa menjadikan dia tidak beramal, tapi mengharapkan karena dia merasa punya sesuatu, punya ayah saya seperti ini, saya adukku, saya ini. Nah ini yang ini dilarang. Wa ammal qunut, adapun putus asa dari rahmat Allah artinya apa? Bahwa ibaratun, ini adalah bahasa antamahudil khauf, pembahasan dari murninya rasa takut, wadhahabir roja, dan hilangnya rasa pengharapan, bil kulliyah, sama sekali nggak ada rasa harapan dari Allah sama sekali. Hatta la yujawiza, sampai dia merasa, menganggap tidak mungkin anallah, sesungguhnya Allah yarhamuhu, bakal merahmati dia, wa yatajawazu anhu, dan bakal mengampuni dia. Wal amru min makrillah wal qunutu min rahmatillah min kabairi dzunub. Wal amnu, merasa aman, min makrillah, dari siksa Allah, wal qunutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah, ini min kabairi dzunub, termasuk besar-besarnya dosa. Merasa nggak mungkin Allah akan menyiksa saya, ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Tidak mungkin Allah merahmati saya, ini juga termasuk dosa besar. Fahdhar minhuma, hati-hati dari keduanya, ayyuhal mu'min, wahai orang mukmin. Wa kun, dan jadilah
kamu bainal khauf, antara rasa takut warroja dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtarru bi rabbik, jangan sampai tertipu dengan Tuhanmu, tertipu dengan sifat rahmat Allah, sifat membiarkan Allah, jangan sampai tertipu dengan itu. Wala tashtari alaih, dan jangan berani-berani pada Allah. Fa inna rabbaka sari'ul hisab, iqab, karena Tuhanmu sangat cepat menyiksanya ketika mengendaki untuk menyiksa. Wa innahu laghafurur rahim, dan sungguhnya Tuhanmu benar-benar maha pengampun, rahim, dan maha belas kasihan. Kita jadi panutan kita ya, nabi-nabi, Nabi Ibrahim sudah bangun Ka'bah, diangkat Ka'bah ketika sudah tinggi mesti diampun, mesti dia untuk ganjaran gede niki. Enggak, Rabbana taqabbal minna. Mereka Nabi Ibrahim menghentikan, terimalah dari amal kami, dari kami ya Allah, terimalah ini. Artinya masih tetap ada rasa takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka ikhlas-ikhlasnya orang. Kalau sampai gak diterima ya repot. Nah, ini ada rasa khauf, walaupun rojak besar, saya punya harapan besar, ini akan menjadi syiar dari syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat ibadahnya Allah yang paling besar di sini. Bukan harapan besar itu, tapi tetap ada rasa khauf. Nabi Ibrahim tetap doa, Rabbana taqabbal minna.